Sinar matahari menyapa warga desa Sukamundur yang siap untuk beraktivitas pagi itu. Anak-anak di desa itu berlarian ke sana kemari dengan riangnya. Para ibu rumah tangga dengan sapu dalam genggaman bertanding menyapa. Bapak-bapak di desa itu bersiap dengan segelas kopi pulang kanannya. Keduanya berjalan hangat. Para warga yang terbiasa menunggu sawah di kota lain dengan senyum hangat sebelum senyum hangat itu kemudian berubah jadi raut khawatir. Heboh sendiri. Sekarang juga. Nggak ada gempa ya? Loh, Pak, ya saya visi, Para warga merasakan getaran yang ada membuat mereka semua berlarian untuk mencari tempat perlindungan. Getaran kian semakin mengancam membuat tiran-tiran rumah warga di desa itu perlahan runtuh. Para warga hanya bisa menatap-natap rumah mereka dari kejauhan. Semua ada di sana, surat-surat berharga ataupun barang-barang berharga. Sedih-sedih MCL. Untungnya peristiwa ini tidak memakan korban jiwa, dan disinilah mereka sekarang bersatu dalam satu posko kecil. Sesak memang mau bagaimana lagi, mereka tidak mau mengorbankan nyawa mereka sendiri. Jadi gimana nih Pak RT? Pak, bagaimana ya Pak? Kami tidak memiliki uang, sedangkan kami butuh makanan untuk beberapa hari ke depan. Gimana cara kita memperoleh uang Pak? Gimana Pak? Betul Pak. Betul Pak, anak saya juga jadi putus sekolah. Setuju Pak. Tujuh Pak? Berarti Pak? Tenang supaya Saya juga mengalami apa yang Bapak Ibu saya katakan, dan sesegera mungkin saya akan meminta bantuan ke pemerintah distrik setempat. Hari silih berganti terpantau para warga desa Sukamundur masih belum juga dapat kiriman bantuan sosial seperti kata ketua rukun tetangga mereka. Sang ketua rukun tetangga Putra menolak ditanya kapan bantuan akan datang, karena ia sendiri pun tidak diberi kepastian oleh pemerintah kepada melapor. Di sisi lain, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mulai rapat pagi ini. Saya mendengar bahwa ada desa yang bertangga desa Sukamundur menjadi korban dari insiden gempa tempoh hari. Pemerintah daerah mereka beberapa waktu lalu melapor pada saya agar tersebut segera dikirimkan bantuan sosial. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya setuju. Memang sudah sewajarnya kita untuk membantu para warga. Tapi saran saya kita mengirimkan dana bentuk sembako saja. Ini bagus. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Saya setuju, namun tidak usah kita memberi sembako yang berkualitas. Ya mereka kan seharusnya kita mereka juga sedang dalam kesusahan. Jadi apapun yang kita kasih pasti akan mereka makan walaupun kualitasnya tidak bagus. Nah itu Pak, bagaimana jika kita tetap meminta anggaran pada pemerintah agar sesuai dengan harga berkualitas, tapi kita gunakan saja separuhnya untuk memberikan sembako yang sebenarnya untuk masyarakat itu, dan sebenarnya kita bagi rata. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Dalam rapat tersebut muncullah ide-ide licik dari para pejabat yang haus akan kekayaan. Pejabat dua yang mana pada saat itu masih sadar akan mana hal yang diperbolehkan dan tidak, pun memutuskan untuk tidak ikut campur dalam hal tersebut. Sadarlah bapak-bapak, ini uang rakyat, bukan uang kita. Kita harus mengayomi mereka. Tidak seharusnya kita seperti ini. Alah, tidak usah munafik Pak. Anda tahu kan kasus kejadian seperti itu sudah menjadi budaya di negeri kita. Jika Anda memang tidak mau ikut campur, silakan Anda keluar dari ruangan rapat ini Pak. Oke, tapi ingat, Anda harus tutup mulut tentang hal ini. Ada sudah tahu hal ini adalah hal yang bisa terjadi, tapi kenapa justru Anda lakukan? Yang mana malah membenarkan bahwa proses sudah seperti tradisi negeri ini. Saya tidak habis pikir, renungkan sudah berapa banyak pihak yang Bapak rugikan dalam hal ini. Ingat dosa Pak, ingat Allah. Saya memutuskan untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Saya pamit. Pejabat dua dengan tegas menolak ajakan untuk berbuat korupsi. Ia jelas masih mengetahui tidak seharusnya kekuasaan digunakan demi kepentingan pribadi terlebih menyangkut harta. Bagaimana Bu? Ya,
mau bergabung, saya dengar ada mobil keluaran baru tahun ini. Kan sepertinya itu soal yang cocok dengan selera ibu. Ibu sendiri tahu sekali selera ibu. Ya sudah lah, Bu. Tidak usah terlalu dipikirkan. Kita juga butuh banyak. Bahkan pejabat lain tuh banyak yang kasusnya lebih parah dari kita dan masih menjabat sebagai pemerintahan, bukan? Dengan penuh keraguan, pejabat satu akhirnya menerima ajakan tersebut dan memproses untuk penyaluran bantuan sosial sesuai rencana licik mereka. Baiklah, segera saya proses pemerintahan anggaran pada pembinaan anak. Dan kali ini saya tutup rapat kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mana? Sini kita mesti koordinasi buruk. Berasa banyak kutu, terus keluarnya bau. Terus saya kira punya saya doang. Lah ibu juga? Iya, saya juga. Itu gimana ini kita? Ya udah kita ke PT. Bahasa sendiri. PT ini bagaimana? Dua warga tadi mereka yang saat itu kebetulan sedang berbincang dengan beberapa mahasiswa yang punya menjadi relawan. Mereka lantas tetap menghendakkan apa yang mereka keluhkan. Mendengar cerita dua warga tadi membuat para mahasiswa itu geram. Wah, kalau ini sepertinya namanya sudah korupsi. Betul itu, Bu. Itu harus segera dilaporkan, Bu. Aduh. Gue pernah jadi awal bawa bayi. Kalau warga kayak ini masih dikonsumsi, ini kan bisa mempengaruhi kesehatan kita, Pak. Soalnya membantu walaupun sampai wujud. Aduh, Kami mahasiswa siap untuk mengawal dan apa namanya? Mencari keadilan untuk masyarakat. Betul. Baiklah. gimana ini, Pak? Gimana, Pak? Saya juga tidak terima apa yang disampaikan. Kami mahasiswa siap untuk mengawal demo untuk mencari keadilan untuk masyarakat, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Kami juga siap mengkawal kasus ini sampai di meja hijau, Pak. Dengan itu, para mahasiswa memutuskan untuk demo menentang keras korupsi yang akhir-akhir ini banyak terjadi di negeri mereka sendiri. Makanya para mahasiswa benar-benar berkumpul di depan gedung pemerintahan, membawa kertas berisikan kritikan dan tuntutan kepada pemerintah. Tak jarang dari mereka meneriakan orasinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan pemuda-pemudi Indonesia berada di sini tidak lain tidak bukan untuk mendemo para wakil rakyat yang tidak memikirkan rakyatnya. Kenapa sih harus kolusi, Pak? Kenapa? Awalnya kondisi demo berjalan dengan kondusif sampai di mana saat ada mahasiswa yang terlibat adu mulut dengan petugas keamanan di sana. Kami ada membela kami, Pak. Betul, Pak. Gak bisa, gak ada rapat. Pak, jangan begitu dong. Paling rapat juga gak penting. Gak bisa. Ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Terjadi adu mulut antara mahasiswa dan pihak keamanan. Di saat yang sama beberapa tokoh agama datang yang niat awalnya mau mengunjungi kantor pemerintahan saat itu. Rakyat lagi-lagi memakan uang kita, Pak. Masih kita harus dibanding ini sih? Tapi orang ini tidak membiarkan kami masuk. Iya, Pak. Supaya saya tidak mengizinkan. Saya hanya menjalankan tugas untuk pemerintah. Udah setting lagi. Bapak, kenapa tidak membiarkan anak-anak itu masuk? Saya bukan tidak mengizinkan, saya hanya menjalankan tugas untuk pemerintah. Terus kenapa bapak yang marah-marah sekarang? Sebelum baca. Baiklah, daripada kalian
lebih lelah adu mulut di sini dan malah tidak menghasilkan apa-apa. Lebih baik kalian segera membawa kasus ini ke persidangan agar penyelesaian ini jelas. Berarti gitu aja kalau orangnya dan banyak kopi tuh. Makasih Pak Ustadz. Sungkap-sungkap. Kasus korupsi pada desa itu pun sampai pada meja persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garis miring 0.1.14 garis miring ST garis miring 03 garis miring 2022. Hari ini saya Ali Garis Kemadila sebagai hakim ketua akan memimpin jalannya persidangan atas dugaan kasus korupsi dengan terdakwa atas nama Bajung Biru Unggul. Baik, untuk mempersingkat waktu saya memutuskan untuk persidangan kali ini dan dimulai dan dibuka untuk umum. Kepada terdakwa atas nama Bajung Biru Unggul dan pengacara hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Terdakwa 3 dan pengacara memasuki ruang sidang dan duduk di tempat masing-masing. Apakah saudara benar atas nama Bajung Biru Unggul? Ya, yang mulia saya sendiri. Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Alhamdulillah saya sehat mulia. Baik, apakah dalam kasus ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Lalu hakim menanyakan penasihat hukum terdakwa. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Bajung Biru Unggul? Iya. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beserta pembuktian bahwa saudara adalah penasihat hukum yang sah. Ya. Baik yang mulia, saya benar selaku dari penasihat hukum dari saudara Unggul. Ini adalah bukti untuk Pengacara atau penasihat hukum pejabat 3 berjalan menuju jaksa penuntut umum untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin agar bisa diperiksa. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Ya, benar sah yang mulia. Silakan. Gimana sih? Bentar, Enggak, dia kasih suratnya ke Lilis. Lagi bingung. Udah keren kan? Gak ada yang Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik dan secara bersama. Selanjutnya, hakim ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membaca dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sebelumnya terima kasih mulia dengan saya yang mulia dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Yang pertama, UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang poin kedua, pasal 12 huruf G UU 2001 dengan poin pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang menerima sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya dan menggunakan kekuasaan. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? ya, baik yang mulia, saya akan melakukan pembelaan terhadap saudara Unggul. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Baik, izinkan saya yang mulia, saya sebagai pengacara jelas meminta penjelasan atas dasar apa tuntutan yang diberikan kepada saudara Unggul. Karena jika tidak ada bukti yang jelas, maka ini terdapat dalam pasal 45 ayat 1 dalam kitab undang-undang UU TI atau
2008 dan diubah menjadi pasal 45 ayat 3 dalam kitab Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik 2016 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksekusi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Maaf teman-teman, saya rasa bahwa sudah jelas terdakwa melakukan korupsi terhadap bantuan sosial dan dana kepada desa Sukamundur. Uang yang harusnya dikeluarkan untuk membeli sembako dan kualitas baik justru diberikan dengan kualitas yang sangat rendah. Dan pertanyaannya sekarang adalah di mana sisa uangnya dimanakan? Atas dari dakwaan yang sudah dibacakan beserta saksi atau keberatan dari kedua belah pihak telah disampaikan. Hakim Ketua berunding dengan hakim anggota untuk menentukan putusan selah. Saya rasa sudah cukup dari jaksa penuntut umum. Saya meminta waktu beberapa menit untuk berunding dengan hakim anggota. Hakim Ketua dan hakim anggota keluar dari ruangan sidang memberikan jeda pada sidang untuk membuat putusan selah. Hakim kembali setelah 3 menit yang diberikan untuk jeda persidangan. Baik, setelah dilakukannya perundingan, hakim memutuskan untuk mengambil putusan prepatoir. Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Karena selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, maka terdakwa diperbolehkan untuk kembali ke tempat dan pada saksi dipersilakan masuk. Terdakwa kembali ke tempat, kemudian para saksi yang merupakan warga memasuki ruangan sidang dan duduk pada tempatnya untuk disumpah sebelum memberi kesaksian. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 pasal 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan nama masing-masing. Apakah saudara saksi bersedia? Ada Kristen? Ini nih, Bi. Lurus, Bi. Untuk saksi yang beragama Islam cukup berdiri tegak pada saat melafalkan sumpah. Petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Kita akan mulai dari saksi 1. Apakah Anda benar atas nama Pak Faris Atawar sebagai saksi dari kasus ini? Benar, saya adalah nama Faris Atawar. Baik, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Saya sehat dan saya siap mengikuti sidang ini. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Saya hanya mengetahui beliau karena beliau adalah pemerintah setempat dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan beliau. Baik, saya akan bertanya pada Anda, apa yang Anda lakukan pada hari Senin 10 November 2022? Mohon Anda memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Baik yang mulia, pada hari ini saya akan menyampaikan bahwa saya selaku Ketua RT Desa Sukamundur meminta bantuan sosial pada pemerintah daerah karena di desa saya mengalami bencana. Apakah saksi meminta bantuan itu dalam bentuk sembako? Tidak yang mulia, saya hanya meminta bantuan sosial tanpa menyebutkan dalam bentuk apa. Baik, saat penyaluran pada desa Anda, apakah Anda mengenal siapa yang bertugas untuk menyalurkan? Tidak yang mulia. Lalu apa yang terjadi pada barang yang telah disalurkan? Saat setelah penyaluran, beberapa hari setelahnya warga mengeluh karena barang yang diberikan berkualitas buruk.
Kualitas yang buruk. Dalam spesifikasinya seperti apa? Dalam sembako itu terdapat beras yang mulia, dan beras itu memiliki kusul, lalu terdapat juga susu yang tidak berbau sedap. Baik. Ada lagi kesaksian yang belum Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia. Apakah barang sembako yang Anda terima berbentuk seperti itu? Silakan jaksa penuntut umum untuk memperlihatkan bukti. Jaksa penuntut umum mengangkat kantung yang didalikan bukti bahwa itu adalah barang sembako yang memiliki kualitas buruk, yang tentunya sudah diperiksa kebenarannya oleh jaksa penuntut umum. Benar yang mulia. Baik, saya akan beralih pada saksi 2. Benar, Anda atas nama Dizan Febrian sebagai saksi dalam persidangan ini? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal? Tadi harusnya pas sumpah yang ngomong dua-duanya. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah antara saudara dengan tersangka? Saya kenal sebagai rekan kepala pemerintah daerah yang mulia, dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Baik, silahkan Anda memberi kesaksian Anda pada hari Selasa tanggal 11 November 2022. Baik, hari itu ketika laporan ketua RT Desa Sukamundru sampai pada kami melakukan rapat untuk membahas bantuan sosial tersebut yang mulia. Lalu? Awalnya rapat berjalan seperti biasa, namun di tengah rapat saudara terdakwa memberikan ide untuk membeli sembako dengan kualitas buruk dan mengambil sisa uang dari pemerintah pusat yang mulia. Lalu saya menolak dan memutuskan untuk keluar dari rapat juga, keluar dari ruangan. Baik, saksi 2 dipersilakan duduk di tempat semua. Baik yang mulia. Pengacara hukum, apakah ada pembelaan atas kesaksian barusan yang ingin Anda sampaikan? Baik yang mulia, tentunya ada yang saya ingin sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankan saya untuk memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwa dalam surat dakwaan. Kedua, mengembalikan kemampuan, nama, baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Ketiga, membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara penasihat hukum. Untuk penggugat, apa Anda memiliki bukti lain? Ada yang mulia. Sawang kan? Penggugat memberikan benda pada jaksa penuntut umum untuk diperiksa. Jaksa penuntut umum meminta izin pada hakim ketua untuk memeriksa. Benda itu berupa flash disk yang kemudian disetel pada ruang sidang. Saudara saksi, apakah benar ini adalah rekaman CCTV dari ruangan Anda? Tidak yang mulia. Di mana posisi Anda dan posisi terdakwa saat itu? Saya berada di sisi sebelah kanan dan terdakwa di sebelah saya. Oh, saya sama. Baik, apa ada kesaksian yang belum Anda berikan? Tidak ada yang mulia. Untuk itu kita akan melihat dan mendengarkan rekaman CCTV juga suara dari bukti yang didapatkan jaksa penuntut umum. Setelah semua yang ada dalam ruangan sidang tersebut menyaksikan rekaman CCTV yang dimana jelas terdengar bahwa pejabat 3 benar adanya melakukan korupsi karena terdengar bagaimana awal mula munculnya pemikiran itu. Baik, dengan bukti tersebut maka jelas bahwa terdakwa terbukti benar sebagai pelaku. Sesi selanjutnya adalah pembacaan putusan sidang berupa vonis. Mohon ketenangan dalam ruangan dan Anda semua yang ada di dalam ruangan ini, khususnya terdakwa, untuk mendengarkan putusan dengan seksama. Dengan ini, pengadil
Dengan ini, Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/0.1-FT/03/2022 menyatakan bahwa terdakwa atas nama Baju Biru Unggul secara sah dan meyakinkan bersalah atas kasus ini. Maka terdakwa divonis hukuman penjara selama 3 tahun sesuai dengan UU 20 tahun 2001 yang menjelaskan tentang hukuman kasus korupsi. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Dan kami memutuskan bahwa sidang ini selesai. Dengan dibentuknya patuh menjadi pada hari ini dipersilakan untuk masuk ke sidang.